Dan harus diketahui juga yang namanya pemain masuk akademi tidak menjamin akan menjadi pemain sepak bola. Halo, berjumpa kembali dengan saya di SJ Channel. Hari ini saya akan membahas sebuah sekolah sepak bola dan akademi, di mana ini adalah jawaban untuk salah satu subscriber yang kemarin sempat bertanya, "Bang, bagaimana caranya masuk ke SSB? Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Umur saya 15 tahun. Kira-kira masih bisa nggak masuk ke SSB?" Untuk teman-teman yang suka membantu channel saya berkembang dengan cara like, berkomentar, dan men-share video-video saya, sebelum dan sesudahnya saya sangat berterima kasih. Namun saya memohon maaf jika komentar teman-teman tidak saya balas di kolom komentar. Saya hanya membaca. Jika komentar teman-teman berujung ke sebuah pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab dengan sebuah video seperti ini. Mengenai sekolah sepak bola, akademi, diklat, TPLP, dan lain-lain, di Indonesia ini sangat banyak. Ada yang terdaftar, ada pula yang tidak terdaftar. Jadi untuk kamu yang ingin masuk ke sebuah sekolah sepak bola atau akademi, kamu harus bisa menentukan kemana saya akan mendaftar. Kira-kira akademi atau SSB ini mampu nggak membuat saya berkembang, terus mampu nggak membuat saya lebih baik lagi, ya. Jadi kamu harus pintar menentukan kemana saya akan mendaftar untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Perlu diketahui juga yang namanya sekolah sepak bola dan akademi itu berbeda. Jika kita masuk ke sebuah akademi, kita akan menggunakan yang namanya fasilitas-fasilitas yang ada di akademi. Kita tidur di sana, makan di sana, sekolah di sana. Intinya kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di akademi. Otomatis pendaftaran, iuran per bulan ya cukup lumayan besar. Berbeda dengan yang di sekolah sepak bola. Mungkin pendaftaran bisa terjangkau, iuran per bulan juga lebih murah, ya. Tapi ya begitu, peralatan ya seadanya. Pesan saya untuk kamu yang sudah masuk ke akademi, ya, masuk ke sebuah akademi tidak akan menjamin kamu menjadi pemain sepak bola jika kamu di sana berleha-leha, hanya masuk ke akademi hanya untuk sebuah ketenaran semata. Orang tua kamu ikut membangga-banggakan kamu ikut atau masuk akademi, tapi kamu di sana leha-leha, tidak berlatih dengan keras, tidak mau mengikuti instruksi pelatih, ya dilatih capek sedikit ngeluh, dibentak sedikit, nanti laporan sama orang tua, itu artinya kamu tidak siap menjadi pemain sepak bola. Jangan cengeng. Kalau kamu masuk ke sebuah akademi, kamu sudah jauh dari rumah, jadi kamu jadi perantauan, kamu dilatih mental di situ, kamu harus mandiri di situ. Jadi jangan cengeng, ya. Karena apa? Jika kamu mengandalkan sebuah akademi saja untuk menjadi pemain sepak bola, itu tidak akan menjamin. Jadi semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Bersungguh-sungguhkah kita dalam berlatih, bisa berkembangkah kita, bisa bersaingkah kita dalam sebuah akademi tersebut, ya. Begitu juga yang di SSB. Jadi jangan pesimis walaupun kita nggak bisa masuk akademi yang bagus, yang mahal. Kita manfaatkan yang ada aja di sekolah sepak bola tersebut. Misalkan peralatan seadanya, ya kita latihan seadanya ya, tapi tetap dengan kesungguhan hati yang benar-benar, yang maksimal dalam berlatih. Dan insya Allah walaupun sesederhana mungkin peralatan dan biayanya murah, ya insya Allah akan menjadi pemain sepak bola. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berlatih, jika kita maksimal, jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah pasti ada hasilnya. Ada batasan usia juga untuk masuk ke sebuah sekolah sepak bola. Misalkan dari usia 7 tahun sampai batas maksimal mungkin 16 atau 17 tahun. 16-17 tahun ke sana mungkin sudah dilepas, entah itu masuk ke Piala Suratin untuk membela klub lain, atau masuk ke sebuah tim Liga 3, atau bisa jadi magang di Liga 2, ya. Semuanya tergantung rezeki. Untuk kamu yang usianya 15 tahun, nggak pernah masuk SSB, nggak pernah dilatih dari kecil, jangan pesimis. Saya masuk SSB usianya 20 tahun, ya. Bayangkan usia 20 tahun baru masuk ke SSB, tetapi saya bekerja keras, saya bersungguh-sungguh dalam berlatih, saya mencerna dengan baik apa yang diberikan seorang pelatih. Yang lain jalan-jalan saya nambah, yang lain tidur saya nambah, dan pada akhirnya saya mampu menjadi pemain sepak bola dalam waktu 1,5 tahun. Walaupun saya masuk ke level amatir dulu, sampai sekarang saya bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Nah, untuk kamu yang usianya 15 tahun, manfaatkan 4 tahun ke depan menuju 19 tahun
gunakan waktu itu untuk berlatih yang keras ya, yang sungguh-sungguh, dengan baik. Gunakan 4 tahun ke depan dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Siapa tahu di usia 19 tahun atau 20 tahun kamu bisa menjadi pemain sepak bola. Tetapi jika di usia 20 tahun, 21, 23 kamu ngerasa tidak ada perkembangan, tidak terlihat bakatnya, kamu harus banting setir ya. Banting setir itu entah itu ke kanan, entah itu ke kiri, yang penting jangan ke jurang ya. Intinya kamu harus ambil alih ya, profesi yang kedua. Kamu mau jadi tentara, misalkan mau jadi polisi, atau mau jadi pengusaha, atau mau jadi pegawai. Jadi kamu harus ambil alih profesi yang lain. Kalau kamu terlalu terpaku menuju ingin main sepak bola, yang ada kamu akan buang-buang waktu di situ. Intinya kembali ke diri kita masing-masing ya. Tanya pada diri kita, kita punya bakat apa enggak? Kalau enggak, jangan memaksakan untuk menjadi pemain sepak bola. Cari yang lain, cara lain untuk mendapatkan uang. Akhir kata, semoga bermanfaat. Salam olahraga.